Kabupaten Banyuasin merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin, memiliki posisi geografis yang sangat strategis sebagai hinterland kota Palembang, dengan luas daerah sebesar 12.262,75 km persegi, dengan luas laut sebesar 1.565,97 km persegi dan memiliki 20 pulau serta populasi penduduk sebanyak 850.022 jiwa, yang terdiri dari 21 kecamatan, 288 desa, 3 desa persiapan dan 25 kelurahan. Di umurnya ke-22 tahun, Kabupaten Banyuasin telah dipimpin oleh 4 kepala daerah. Pada tanggal 18 September 2023, penjabat Bupati Banyuasin Haji Hani Shopiar Rustam resmi dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru di Gria Agung, bersama dengan penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Banyuasin, Haja Mary Hani Rustam. Dalam arahan awal di kepemimpinannya, Haji Hani Shopiar Rustam memotivasi aparatur sipil negara, ASN, pemerintah Kabupaten Banyuasin, untuk melakukan tugas dan fungsi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga semua kebijakan, program dan kegiatan bisa mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, di mana target yang ditetapkan harus terukur dan berorientasi pada outcome terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pada aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penjabat Bupati Haji Hani Shopiar Rustam menerapkan strategi pembangunan berimbang, baik dari sisi sumber pendanaan, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN, maupun dari sisi lokasi dilakukan secara merata yang mencakup wilayah perairan dan daratan Kabupaten Banyuasin. Haji Hani Shopiar Rustam bersama jajaran pemerintah Kabupaten Banyuasin terbukti telah berhasil menurunkan sejumlah indikator makro diantaranya. Tingkat kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 10,00%, pada tahun 2023 turun menjadi 9,58% dan pada tahun 2024 turun kembali menjadi 9,31%. Turunnya angka kemiskinan ekstrim pada tahun 2022 sebesar 3,07%, pada tahun 2023 menjadi 0,56% dan pada tahun 2024 turun kembali menjadi 0,49%. Indeks Pembangunan Manusia, IPM, di 3 tahun terakhir, tahun 2021 IPM Banyuasin sejumlah 69,15, tahun 2022 naik menjadi 69,95 dan tahun 2023 naik cukup signifikan menjadi 70,67. Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2022 sebesar 3,39%, pada tahun 2023 turun menjadi 3,35%. Rasio Gini tahun 2022 sebesar 0,283, pada tahun 2023 menjadi 0,265. Selain itu, berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan penjabat Bupati Banyuasin Haji Hani Shopiar Rustam juga telah menunjukkan dampak sangat positif bagi masyarakat, diantaranya nilai indeks reformasi birokrasi, IRB, dari nilai cukup menjadi baik, terlihat dari tahun 2020 bernilai 50,12 CC, tahun 2021 bernilai 51,6 CC, tahun 2022 bernilai 57,19 CC, dan melonjak di tahun 2023 dengan nilai 70,23 BB. Capaian nilai Monitoring Center for Prevention dari Komite Pemberantasan Korupsi, MCP KPK, juga meningkat dari tahun 2020 dengan jumlah 52,54, tahun 2021 menjadi 66,75. Tahun 2022 kembali naik 66,29 dan tahun 2023 signifikan naik menjadi 76,85. Pendapatan asli daerah pun meningkat sejak kepemimpinan penjabat Bupati Haji Hani Shopiar Rustam, dari target tahun 2023 sejumlah 177 miliar 200 juta rupiah, terrealisasi 165 miliar 277 juta 426.297 rupiah, menjadi 292 miliar 981 juta 700.000 rupiah, di tahun 2024 dengan realisasi sampai 14 Juni 2024 sejumlah 81 miliar 96 juta 912.348 rupiah. Juga terdapat inovasi terbaru pada bidang pendapatan asli daerah, yaitu penerapan pembayaran pajak secara elektronik, KRIS dan Virtual Account, VA. Inovasi ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan PAD di Kabupaten Banyuasin. Selain itu, pada tahun 2024 penjabat Haji Hani Shopiar Rustam menginstruksikan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, KKPD. Penerapan secara penuh SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penerapan kebijakan ini juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Banyuasin. Indeks Perkembangan Harga, IPH, yang merupakan leading indikator dari inflasi di mana IPH Kabupaten Banyuasin tercatat sebesar 1,98% hingga Maret 2024.
Jumlah tersebut terus turun dan pada Minggu ke-1 Juni 2024 tercatat deflasi sebesar minus 0,12%. Meskipun Banyuasin bukan termasuk daerah penghitungan inflasi, namun penjabat Bupati Haji Hani Shopia Rustam terus melakukan upaya pengendalian, sesuai dengan arahan pemerintah pusat agar inflasi daerah tetap rendah atau stabil. Dengan sejumlah strategi diantaranya rutin menggelar operasi pasar murah yang disertai dengan pemantauan harga kebutuhan pokok di beberapa kecamatan hingga tingkat distributor, serta melakukan gerakan menanam cabai dan bawang di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Bukan hanya itu, Haji Hani Shopia Rustam tampak serius menjaga harga kebutuhan pokok dan ketersediaan pasokan pangan, terutama padi, cabai dan jagung serta palawija lainnya. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur juga menjadi prioritas Haji Hani Shopia Rustam, diantaranya untuk kelancaran arus orang, barang dan jasa. Pemerintah Kabupaten Banyuasin meningkatkan pembangunan ruas jalan antar kecamatan yang tersebar di daerah daratan maupun perairan. Selain itu penataan ibu kota Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai tidak luput bahkan menjadi prioritas untuk dibenahi antara lain dengan membangun drainase, lampu jalan, papan nama jalan dan trotoar. Malam hari di jalan sudah banyak diterangi lampu jalan melalui program Terangi Daerahku. Sungai tak luput disentuh oleh tangan dingin penjabat Bupati Haji Hani Shopia Rustam ini mengingat mayoritas wilayah Banyuasin adalah perairan. Penjabat Bupati Banyuasin menetapkan program kali bersih dengan melakukan normalisasi sungai penyebab banjir di Kabupaten Banyuasin. Bukti nyata dari normalisasi sungai Bumberlian YG telah selesai dilakukan adalah kota Pangkalan Balai tidak lagi banjir saat hujan lebat dan musim hujan, demikian juga normalisasi sungai Gasing yang terbukti di wilayah Kecamatan Talang Kelapa tidak banjir lagi saat ini. Untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Banyuasin, penjabat Bupati Haji Hani Shopia Rustam berhasil meyakinkan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah, BPPW, Sumatera Selatan, sehingga rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu, TPST, Semuntul, Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, akan segera dibangun pada tahun 2024 ini melalui dana APBN, dan pembangunan jalan menuju TPST Semuntul dibangun melalui dana APBD Provinsi Sumatera Selatan. Dalam mengatasi persoalan penyediaan air bersih, PDAM Tirta Betuah, Kabupaten Banyuasin juga menjadi prioritas penjabat Bupati Haji Hani Shopia Rustam dengan melakukan strategi kerjasama dengan PT TSM melalui Pemprov Sumatera Selatan di mana kerjasama ini diwujudkan melalui MOU antara pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu juga sedang diupayakan dukungan anggaran untuk revitalisasi infrastruktur PDAM Tirta Betuah dari Kementerian PUPR. Saat ini sedang dilakukan proses open bidding untuk mendapatkan direktur yang profesional dalam mengelola PDAM Tirta Betuah. Selain itu, untuk mengatasi air bersih di saat kemarau, penjabat Bupati Haji Hani Shopia Rustam juga menerapkan program Sekolah Peduli Air, di mana sekolah di wilayah yang sulit air dibuatkan sumur bor atau sumur artesis yang dapat digunakan oleh penduduk di sekitar sekolah tersebut. Penjabat Bupati Haji Hani Shopia Rustam tidak hanya berfokus pada target dan pencapaian kinerja tapi juga sangat memperhatikan pegawai dan kesejahteraannya, yaitu, pada tahun 2023 kebijakannya membayarkan penuh TPP 13 bulan dari semula 9 bulan saja. Pada tahun 2024 dengan dasar pertimbangan meningkatnya capaian nilai reformasi birokrasi, raihan nilai LPPD dan penerapan SPB yang semuanya meningkat, maka pemberian TPP ditepikan menjadi 60% dari sebelumnya hanya 40%. THL atau honorer tenaga teknis yang terdaftar dalam database BKN sejumlah 4.960 orang juga diperhatikan. Hal ini dibuktikan dengan disetujuinya usulan penjabat Bupati Hani oleh Menpan RB untuk formasi penerimaan 4.960 formasi P3K tenaga teknis yang akan diseleksi dalam tahun 2024 ini melalui SK Kemenpan RB nomor B-1006-MSM 0100-2024. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan memecah penumpukan pelayanan di Kabupaten Banyuasin, Haji Hani Shopia Rustam membagi 3 tempat pelayanan publik yaitu Mall Pelayanan Citra Grand City Kecamatan Talang Kelapa, yang dibuka pada tanggal 27 November 2023 di mana telah melakukan pelayanan sebanyak lebih dari 28.000 dokumen, baik perizinan, KTP dan pelayanan kolaboratif lainnya. Saat ini juga pemerintah Kabupaten Banyuasin sedang membangun Mall Pelayanan Publik di Dinas PTSP Kabupaten Banyuasin. Selain sudah adanya Mall Pelayanan Publik di OP Mall dan pelayanan di 21 kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Inovasi pelayanan dalam era penjabat Bupati Haji Hani Shopia Rustam, yaitu, Serambe, mempermudah dan mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama TB. Sirekon, alat bantu penyusunan berita acara rekonsiliasi LRA bulanan secara digital. Simpatik, pelaporan pajak online. Sultan Dumas, aplikasi pengaduan melalui internet. PSPPT, surat pemberitahuan pajak terhutang wajib pajak. Sedulan Sekanti, sistem penanggulangan stunting, kemiskinan dan TB. Cinderella, mempermudah mengalokasikan anggaran.
inovasi mikrosite bidang anggaran, peningkatan efisiensi, transparansi dan pengelolaan anggaran, dan Simonalisa, mempermudah mengakses sumber konflik di daerah. Terkait pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024, pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Forum Pimpinan Daerah, Forkopimda, se-Kabupaten Banyuasin dengan tema, Banyuasin siap sukseskan pemilu 2024 dengan aman, damai, dan demokratis. Telah sukses meningkatkan partisipasi pemilih dan zero konflik di Banyuasin. Selain itu, ada juga program beasiswa utusan daerah, BUD, IPB sebanyak 6 mahasiswa, bantuan pendidikan berupa hibah uang untuk biaya pendidikan mahasiswa asal Banyuasin di Politeknik Sriwijaya Kampus Banyuasin dan beasiswa dana sawit dengan penerima beasiswa yakni pekebun, keluarga pekebun, karyawan pada usaha sawit, ASN, P3K yang bertugas dan anggota, pengurus koperasi atau lembaga dalam bidang perkelapa sawit. Dalam pemberantasan stunting, tercatat angka prevalensi stunting Kabupaten Banyuasin pada 2023 sebesar 20,42%. Jumlah ini lebih rendah dari angka stunting nasional 21,5%. Pada Mei 2024 tercatat sebanyak 52.413 balita di Banyuasin. Dari jumlah tersebut yang diukur sebanyak 44.715 orang atau 85,31%, dan ditemukan balita stunting sebanyak 976 orang. Untuk penanganan penurunan stunting, penjabat Bupati Banyuasin bersinergi dengan penjabat Ketua TPPKK telah melakukan berbagai upaya antara lain intervensi sensitif, dengan pelayanan KB dan pendampingan keluarga beresiko stunting sebanyak 2.287 tim pendamping keluarga. Melalui OPD terkait, penjabat Bupati Banyuasin menginstruksikan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin sebanyak 486 pasangan, memberikan BLT Januari-Desember 2024 dengan target sebanyak 8.869 keluarga penerima manfaat, KPM. Pemberian bansos kesejahteraan keluarga periode Januari-Juni sebanyak 28.097 KPM. Melakukan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH dengan target hingga Desember 2024 di atas 2.000 unit. Dalam 3 bulan terakhir telah terrealisasi 40 unit, khususnya untuk keluarga stunting. Ada pula pelayanan kolaboratif yang diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin dan menjadi salah satu program unggulan di bawah Komando Haji Hani Shopiar Rustam, berupa pelayanan Dukcapil, pelayanan kesehatan, pelayanan KB, pelayanan perizinan, dan pelayanan jaminan sosial yang digelar hampir setiap minggu bersamaan dengan kegiatan operasi pasar murah atau di lokasi yang telah ditentukan. Seluruh pelayanan ini diberikan secara gratis, dan terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat sehingga diganjar penghargaan oleh Mendagri tahun 2023 dan CNN Award tahun 2024. Tim penggerak PKK Kabupaten Banyuasin juga intens dan berperan aktif sehingga mengalami kemajuan pesat sejak dipimpin dan dikembangkan oleh Ibu Haja Merry Hani Shopiar Rustam sebagai ketua, terutama dalam mengangkat UMKM yang ada di 21 kecamatan di Kabupaten Banyuasin dengan melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM yang merupakan mitra dari kepengurusan TPPKK di setiap kecamatan. Selain itu, berbagai event peragaan busana hasil rancangan putra asli Banyuasin dengan kain yang diproduksi pengrajin Banyuasin sering digelar di hadapan tamu pemerintah Kabupaten Banyuasin. Bahkan pernah diselenggarakan di pusat perbelanjaan agar masyarakat Sumatera Selatan lebih mengenal produk khas Kabupaten Banyuasin. Selain itu terdapat kegiatan unggulan, Batik Bajumpe, yang dilaunching oleh penjabat Ketua TPPKK Kabupaten Banyuasin Haja Merry Hani Shopiar Rustam di OP Mall dalam kegiatan fashion show. Tak sekedar lewat lisan, langkah nyata dilakukan Haja Merry Hani Shopiar Rustam dengan memberikan dukungan penuh pada pengrajin dan desainer asal Kabupaten Banyuasin agar dapat mengembangkan berbagai kain corak khas Kabupaten Banyuasin. Bahkan dalam kesempatan peringatan HUT Dekranasda di Kota Solo, beliau mengajak penjabat Bupati Banyuasin Haji Hani Shopiar Rustam secara langsung mengenalkan Kabupaten Banyuasin dengan memakai pakaian adat pengantin Banyuasin. Dengan capaian kinerjanya yang berkilau di masa jabatannya yang baru selama 10 bulan 5 hari, tak heran pemerintah Kabupaten Banyuasin di bawah komando penjabat Bupati Haji Hani Shopiar Rustam berhasil meraih sejumlah penghargaan, antara lain penghargaan produktivitas pertanian tertinggi tahun 2021 hingga 2022 oleh Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru. Penghargaan Dukcapil Prima tahun 2023 oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Penghargaan insentif fiskal kategori, upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, tahun anggaran 2023 oleh Wakil Presiden RI, Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Maruf Amin. Penghargaan sertifikat warisan budaya Takbenda dari Sumatera Selatan tahun 2023. Penghargaan atas kepedulian terhadap pendidikan, kesejahteraan guru dan PGRI tahun 2023. Penghargaan atas dukungan acara Rembuk Stunting Aktivis Sumsel 2023 dan Deklarasi Pemilu Damai tahun 2023. Penghargaan atas partisipasi dan kontribusi dalam program pendidikan profesi guru, pendidikan agama Islam tahun 2022, penghargaan apresiasi Merdeka Belajar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023.
Penghargaan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Mei 2024 di Makassar. Penghargaan opini wajar tanpa pengecualian ke-13 pada Mei 2024. Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai hasil pengawasan kearsipan kategori A dan kinerja terbaik di Provinsi Sumsel. Penghargaan PWI Sumsel Award 2024 atas peran aktif sebagai sahabat PWI di Kria Agung Palembang. Penghargaan predikat produksi ikan patin tertinggi nasional kedua dari Kementerian Perikanan dan Kelautan RI tahun 2024. Penghargaan CNN Indonesia Award tahun 2024 kategori Kolaboratif Community Service Excellence dari CNN Indonesia, dan Piagam Penghargaan sebagai daerah yang memberikan dukungan penyaluran pembiayaan 100% yang bersumber dari APBD untuk KPUD, Bawaslu, TNI dan Polri dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, penghargaan nomor 2 nasional dari 552 provinsi, kabupaten, kota di Indonesia yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024 di Jakarta.